Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Melawan Kodrat Dosa. Dalam perjuangan mengikuti jejak Tuhan, kita seringkali terbentur dengan kecenderungan dosa yang ada di dalam diri kita. Kecenderungan dosa dalam diri kita disebut dalam bahasa Inggris sebagai sinful nature. Itulah kodrat dosa. Kodrat dosa ini merupakan konsekuensi dari kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia. Sebenarnya kehendak bebas mestinya membuat manusia memiliki keunggulan, yaitu dapat memiliki kehendak yang tidak dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal di luar dirinya, tetapi digerakkan oleh dirinya sendiri. Bebas tercipta dari dua komponen utama dalam diri manusia yang saling bersinergi, yaitu pikiran dan perasaan. Dari dua komponen ini, pikiran dan perasaan manusia dapat menciptakan, mengkreat, membangun, membuat kehendak. Sifat dari kehendak ini adalah bebas. Artinya tidak dapat diatur atau dikontrol oleh siapapun. Walaupun tentu sebagai makhluk ciptaan manusia terbatas. Tetapi dalam keterbatasannya manusia tetap bisa menentukan nasibnya atau destininya sendiri. Nah, istilah Latin untuk kehendak bebas ini adalah liberum arbitrium. Inilah yang memberi nilai pada manusia. Binatang tidak bisa menentukan destiny atau nasib atau takdirnya. Berbeda dengan manusia. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berinteraksi dengan Allah dalam hubungan yang interpersonal. Interaksi artinya hubungan timbal balik, ya. Sedangkan interpersonal artinya dari pribadi ke pribadi. Manusia dapat membangun hubungan yang dua arah dengan Allah. Manusia yang tidak mengerti kebenaran ini dan tidak membangun hubungan interpersonal dengan Allah adalah manusia yang tidak berkualitas. Memang biasanya manusia yang tidak mengerti kebenaran memberi nilai dirinya pada merek arloji, memberi nilai dirinya pada rumah, kendaraan, jabatan, kedudukan, gelar, dan lain sebagainya. Dengan hal-hal tersebut mereka merasa memiliki nilai. Manusia itu makhluk yang memiliki nilai yang luar biasa, artinya lebih dari semua ciptaan. Sebab Allah memberi diri untuk berinteraksi dengan manusia dalam hubungan interpersonal. Jadi masalah materi tidak ada artinya sama sekali, mestinya saudaraku, ya, mestinya. Dalam durasi waktu 70-80 tahun itu, diharapkan manusia dapat menemukan tempatnya di hadapan Allah dan bisa menempatkan Allah secara benar. Saudaraku, ini merupakan proses keselamatan yang suatu hari nanti ketika Tuhan membangkitkan tubuh manusia, kita bisa menempati langit baru dan bumi yang baru. Untuk itu manusia harus menemukan kembali tanggung jawabnya, menentukan nasib kekal dengan kehendak bebas yang dimiliki. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, semua akibat dosa dipikul oleh Yesus. Semua manusia dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Atas perbuatan salah seseorang sejak lahir sampai nanti sudah selesai di kayu salib. Tetapi yang menjadi tanggung jawab individu adalah bagaimana memiliki batin yang benar. Memiliki pikiran, perasaan seperti yang Allah kehendaki, supaya manusia bisa memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau kita menyadari kesempatan ini, kita akan rela meninggalkan apapun demi tercapainya maksud keselamatan yang Tuhan berikan, yaitu memiliki pikiran dan perasaan sesuai dengan kehendak Bapa, yang sesuai dengan kehendak Bapa Sang Khalik Pencipta kita.
Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jika dikaitkan dengan pembahasan awal kita mengenai sulitnya mengikuti jejak Tuhan akibat kodrat dosa yang ada dalam diri kita harus menyadari betapa sulitnya itu. Betapa sulitnya untuk mengenakan kodrat ilahi menjadi serupa dengan Yesus. Untuk itu kita harus menyadari beberapa hal agar kita semua lebih mawas diri atau selalu mawas diri. Yang pertama, saudara, kodrat dosa dalam diri kita itu kuat. Jangan meremehkan kebiasaan bersalah atau mendiamkan kesalahan tanpa komitmen untuk segera berubah atau bertobat. Setiap kali kita salah, kita harus mengakui kesalahan itu dan berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau tidak segera dibereskan, maka kodrat dosa akan menjadi semakin kuat dan sampai titik tidak bisa melepaskan diri dari kodrat itu. Jadi jangan anggap remeh kodrat dosa. Harus dilawan, harus diperangi, harus dikalahkan. Kedua, kodrat dosa dalam diri kita itu menyatu. Jadi terkadang kita merasa sesuatu sudah baik padahal tidak. Sehingga akhirnya kita bisa tertipu oleh diri kita sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya selalu hidup dalam irama kodrat dosa yang membinasakan. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita merasa bahwa itulah diri kita. Padahal itu manusia lama yang harus disalibkan. Ya saudara, menyangkal diri itu maksudnya demikian. Jangan lagi mengenakan kodrat dosa yang menjadi kenikmatan dan kesukaan kita selama belasan bahkan puluhan tahun. Jadi kalau Tuhan mengatakan jangan menyayangkan nyawamu, ya itu maksudnya itu. Ya, jangan kita tetap memelihara ya, dan menikmati kodrat dosa kita, kebiasaan-kebiasaan yang memang nikmat dilakukan, tetapi itu akan membinasakan kita. Ketiga, kodrat dosa itu licik atau cerdik. Kodrat dosa itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang meleset dari kebenaran. Dan kita biasanya tertipu dengan pembenaran diri sendiri. Waktu kita mau menjahati orang, kita mencari cara untuk menjahatinya dengan 1001 alasan dalam nurani. Misalnya, saya berbuat demikian demi kebaikan dia. Aku berbuat demikian karena dia sudah keterlaluan. Padahal itu kelicikan diri kita sendiri. Keempat, kodrat dosa itu memanfaatkan momentum. Ada momentum tertentu di mana kita lemah dan bisa bersalah. Kodrat dosa dalam diri kita memanfaatkan momentum itu dengan baik. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14, jangan turuti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Saudara, hati-hati ya. Jadi kodrat dosa ini, saudaraku, ya, pertama kuat, dua menyatu dengan diri kita, ketiga licik. Ya, licik, keempat memanfaatkan momentum. Dengan menyadari semua hal ini, kita dapat berjaga-jaga setiap saat. Ya, sulitnya menghadapi kodrat dosa tidak menunjukkan kemustahilan untuk menghadapinya. Jadi kita harus yakin kita bisa melewatinya. Kesungguhan kita mengikuti jejak Tuhan untuk melawan dosa ini akan membawa kita masuk dalam kawasan selanjutnya sesuai pertumbuhan iman kita. Tuhan telah menyiapkan proses terbaik untuk kita untuk menyelesaikan kodrat dosa ini. Dari pihak kita harus ikuti jejak Tuhan dan menundukkan diri kepada pimpinan Tuhan untuk supaya kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.